muridnya Habib ini memiliki makom khos, sampai dia bisa melihat siapa saja yang sudah dicatat oleh Allah masuk neraka dan siapapun yang masuk ke dalam surga. Ada 3 hal di dunia ini hamba Allah, ada 3 hal. Yang pertama itu adalah ibadahnya orang seperti pedagang laba rugi yang dihitung. Kok wong dodolan, aku lek taat tekoni donya 60 tahun saya akan bahagia selama-lamanya. Tapi kalau saya tidak taat di dunia selama 60 tahun, saya akan disiksa selama-lamanya. Mosok 60 tahun, 70 tahun saya menikmati, setelah itu disiksa, lah rugi itu namanya. Nanti lebih baik saya itu sengsara 70 tahun tapi saya bahagia selama-lamanya. Ini imannya, ibadahnya orang yang seperti pedagang. Yang kedua, seperti abad. Apa itu? Budak. Aku lihat sampai gak di melaksanakan sholat, gak melaksanakan perintah Allah, disiksa habis-habisan. Takut bawaannya. Ini ibadahnya budak gitu. Orang budak. Adapun yang ketiga, ibadahnya orang yang ikhlas, mereka tidak butuh di surga dan mereka tidak butuh juga dan mereka tidak takut atas neraka. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Karena pernah diceritakan ada satu santri dari seorang murid, seorang habaib, seorang yang memiliki tinggi kedudukannya. Dia seorang bukan habaib tapi memiliki makom khos indallah. Muridnya Habib ini memiliki makom khos, sampai dia bisa melihat siapa saja yang sudah dicatat oleh Allah masuk neraka dan siapapun yang masuk ke dalam surga. Akhirnya hijabnya terbuka, dia bisa melihat nama gurunya berada di neraka. Namun si Habib ini namanya di neraka. Terus si murid tadi mulai kendor. Gimana ini? Seorang alim, orang yang soleh, pengajar ilmu agama, namanya ada di neraka, sedangkan namaku ada di surga. Dia bisa melihat nama sendiri ada di surga, sedangkan gurunya berada di neraka. Akhirnya dilaporkan kepada gurunya, wahai guruku, engkau tahu apa yang terjadi kepadaku? Aku melihat Allah telah membuka hijabku, aku melihat namamu ini ada di neraka. Si gurunya ini cuma tersenyum dan tidak mengurangi dan menambahkan ibadahnya. Istiqomahnya apa, ya udah itu. 10 tahun kemudian hijabnya kebuka lagi, dilihat nama gurunya berada di posisi terdekat bersama para sahabat Nabi Muhammad di surganya Allah. Akhirnya ditanyakan lagi, wahai guruku, namamu sekarang berada di dekatnya para sahabat, itu adalah orang-orang terpilih, orang nomor satunya Allah di kalangan para ulama. Gurunya pun tersenyum. Engkau melihat itu 10 tahun yang lalu. Kalau kamu bisa melihat terus aku tidak bisa melihat begitu. Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Ibadah mempeng, sholat, tapi nama kita masih di neraka. Kira-kira gimana kita? Buyar yo. Gak sembayang-sembayangan yo. Ini mereka kayak begitu. Para ulama itu, mereka yang sudah memiliki makom-makom khos di hadapan Allah, dia tidak akan menambahkan amaliyahnya dia di neraka atau di surga. Tidak, kewajiban saya istiqomah, kewajiban saya ini melaksanakan sunnah, kewajiban saya berdakwah di jalan Allah. Terserah Allah menempatkan saya di surga atau di neraka. Saya cuma hamba, saya nggak berhak menuntut kepada Allah saya harus ke surga, saya menghindar dari neraka. Enggak seperti itu. Terserah Allah, saya mau ditempatkan dimanapun. Itu orang-orang yang memiliki kedudukan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ceritakan untuk apa? Agar kita tahu betapa jauhnya kita dengan mereka. Kita ceritakan seperti ini untuk apa? Untuk evaluasi diri, sehingga kita tidak sombong lagi atas amaliyah yang telah Allah titipkan kepada kita. Makanya kenapa sih sebaik-baiknya orang kafir itu masih masuk neraka, dan sejelek-jeleknya orang Islam masih masuk surga? Kenapa seperti itu? Karena orang kafir itu tidak mengakui Allah. Orang yang baik sekali, nggak pernah maksiat, dia nggak pernah melakukan perbuatan dosa, tapi masuk neraka. Apa sebab? Karena dia tidak mengakui Allah atas apa yang dia lakukan ini, ya karena dirinya baik, dirinya ini mulia, makanya dia berbuat kebaikan karena dia tergolong orang-orang yang mulia. Tidak mengakui bahwa kebaikan ini Allah titipkan kepada diriku sehingga saya bisa berbuat baik. Kalau umat Islam
mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi-Nya Muhammad adalah utusan Allah, kebaikan yang kita lakukan ini adalah gara-gara rahmatnya Allah. Kita tidak bisa duduk tempat ini kecuali rahmat Allah. Kita tidak bisa sholat kecuali rahmat Allah. Kita nggak bisa berbuat baik kecuali rahmat Allah. Mengakui diri kita bahwa kita seorang hamba dan kita melakukan kebaikan karena rahmat Allah, bukan karena kemampuan diri kita yang berbuat baik. Kalau kita masih di dalam hati kita berbuat baik karena ini adalah memang diri kita yang baik, apa ubahnya kita seperti orang kafir? Sama seperti orang kafir gitu, yang tidak mengakui bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah karena Allah, karena hidayah, petunjuk dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah tambahkan rahmat kepada diri kita sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semakin dibuat mudah oleh Allah dan kita senantiasa dihalangi oleh Allah ketika berbuat maksiat dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamana masyukhuna wa 'allamana hibbana sallallahu alaihi wa sallam wa hadratin nabi sallallahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir rahim maliki yaumiddin.